Saudara-saudari yang terkasih, kita jumpa lagi dalam Pelita Hati hari ini, Jumat tanggal 10 Juli 2020, hari biasa dalam Pekan Biasa yang ke-14. Bersama saya Romo Thomas Suratno SC dari Paroki Cilandak, Jakarta Selatan, mendengar dan merenungkan Sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat di dalam Injil Matius, bab atau pasal 10, ayat 16 sampai dengan ayat 23. Pada suatu hari, Yesus bersabda kepada ke-12 muridnya, "Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Tetapi waspadalah terhadap semua orang, karena ada yang akan menyerahkan kamu kepada majelis agama dan mereka akan menyesah kamu di rumah ibadatnya. Dan karena aku, kamu akan digiring ke muka penguasa-penguasa dan raja-raja sebagai suatu kesaksian bagi mereka dan bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Apabila mereka menyerahkan kamu, janganlah kamu khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kamu katakan, karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Bapamu. Dia yang akan berkata-kata dalam kamu. Orang akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh. Demikian juga seorang ayah akan anaknya. Dan anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya dan akan membunuh mereka. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Apabila mereka menganiaya kamu dalam kota yang satu, larilah ke kota yang lain. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum kamu selesai mengunjungi kota-kota Israel, Anak Manusia sudah datang." Saudara-saudari yang terkasih, Yesus sadar bahwa perutusan yang akan diemban para muridnya tidaklah mudah. Oleh karena itu, mereka perlu mempunyai kecerdikan dan ketulusan. Walaupun ada banyak tantangan, tugas pewartaan harus berjalan terus. Para murid akan berjalan membawa kabar gembira, namun tidak semua orang mau menerima mereka. Maka Yesus sudah mempersiapkan mereka sejak awal. Mereka tidak sendirian. Yesus ada bersama mereka dalam perjalanan dan tugas mereka. Saudara-saudari yang terkasih, di zaman ini pun pesan Yesus tadi masih relevan. Menjadi cerdik, yakni cermat dalam melihat kebutuhan dan perkembangan zaman sehingga tidak terseret oleh tawaran dunia. Tulus menunjukkan sikap hati yang tanpa pamrih dalam mewartakan dan tidak mencari keuntungan bagi diri sendiri. Nah, kedua sikap ini memang tidak selalu mudah untuk diwujudkan. Ada banyak godaan dan tawaran yang membuat kita bisa melalaikan tugas utama kita. Maka diperlukan komitmen dan ketegasan sikap dalam mewartakan kabar gembira. Saudara-saudari yang terkasih, kita diutus dan dibekali oleh Tuhan untuk terus bergerak maju. Untuk itu kita tetap harus membekali diri dan membina diri agar semakin cerdik dan tulus. Maka mari kita mulai dengan memberi kesaksian akan kabar gembira ini dari yang paling dekat dengan kita, keluarga, tetangga kita, tempat tugas kita, dan orang-orang yang sering terlibat dalam hidup kita, sampai pada setiap orang yang kita jumpai dengan segala permasalahannya. Saudara-saudari yang terkasih, apakah kita tidak khawatir dengan segala persoalan yang diperhadapkan kepada kita? Ingatlah akan kata-kata Yesus hari ini,
Janganlah khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kalian katakan, karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada waktu itu juga. Karena bukan kalian yang berbicara, melainkan Roh Bapamu. Saudara yang terkasih, dalam situasi sulit kita memang sering khawatir. Kita menggunakan segala kemampuan manusiawi untuk menyelesaikan masalah. Kadang kita khawatir, apakah kata-kata kita kasar, menyinggung orang, membuat orang marah, atau tidak memecahkan masalah sama sekali. Tetapi dengan berdoa, Roh Allah membantu kata-kata yang keluar dari mulut kita. Hasilnya menakjubkan. Doa memang merupakan bantuan yang tak ternilai dalam menyelesaikan berbagai perkara sulit. Apakah kita percaya? Ya Tuhan Yesus, berilah aku kesetiaan, ketekunan, dan kecerdasan, serta kecerdikan dalam mewartakan Injil-Mu kepada semua orang yang kujumpai dalam hidupku, sehingga mereka mau mendengar dan percaya padamu. Amin.